Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Beforehand, we would like to thank Mrs. Masufati Azizah, SPD MBT, as the lecturer in charge of the English correspondence course for the opportunity and also the time given to our group to present the result of our discussion. Introduce us from Group C with the material complaint letter. Previously allowed our group to introduce ourselves. Introduce, my name is Jilmana Diva with NIM 201 as moderator and with my colleagues Rifati Yulianti, Sri Melani Rizky Anggraini, Siti Fitria Nurul Hikmah, Wanda Anantivera, and Imes Kaluh Paratiwi. Next is division of reading materials. The first is definition of complaint letter. Function and purpose of a complaint letter will be read by Fitria. Types of complaint letter will be read by Vera. Structure of complaint letter will be read by Imas. Example complaint letter will be read by Rifani, and the conclusion will be read by Sri Melani Rizky Anggraini. So, now I will explain the definition, function, and purpose of a complaint letter. 1. Definition. A complaint letter is a formal written communication used to express dissatisfaction or a grievance about a product, service, or situation. It's a way to formally notify a company or entity about a problem and seek a resolution. Jadi, surat pengaduan merupakan komunikasi tertulis formal yang digunakan untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau keluhan tentang suatu produk, layanan, atau situasi. Surat pengaduan ini merupakan cara untuk memberitahu perusahaan atau entitas secara formal tentang suatu masalah atau mencari penyelesaian. Next, function. The main function of a complaint letter is to document your issue, provide evidence of your complaint, and give the recipient, e.g. company, service provider, a clear understanding of the problem. Untuk fungsi utamanya surat pengaduan ini adalah untuk mendokumentasikan masalah Anda, memberikan bukti pengetahuan, dan memberi pemahaman yang jelas kepada penerima, misalnya perusahaan, penyedia layanan tentang masalah tersebut. Next, main purpose. The primary goal of a complaint letter is to get the recipient to take action and resolve the issue. This might involve a refund, a replacement, a repair, or some other form of compensation or action that address the problem. Untuk tujuannya sendiri, surat pengaduan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendorong penerima mengambil tindakan dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat melibatkan pengembalian uang, penggantian, perbaikan, atau bentuk kompensasi atau tindakan lain yang mengatasi masalah tersebut. Types of complaint letter. Yang pertama yaitu personal complaint letter. Surat keluhan pribadi ditulis oleh individu untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap produk atau layanan yang diterima. Misalnya, seseorang mungkin menulis surat kepada toko elektronik karena menerima barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam surat ini, penulis biasanya menjelaskan masalah yang dihadapi, menyertakan bukti seperti foto atau nota pembelian, dan menyatakan harapan untuk solusi yang memuaskan seperti penggantian barang atau pengembalian dana. Yang kedua yaitu professional complaint letter. Surat keluhan profesional biasanya ditulis oleh individu dalam kapasitas profesional atau oleh perusahaan kepada pihak lain terkait masalah dalam hubungan bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin mengirim surat kepada mitra bisnisnya karena keterlambatan pengiriman barang yang mengganggu operasional. Dalam surat ini disusun dengan bahasa formal dan mencakup detail spesifik mengenai masalah, dampaknya terhadap bisnis, serta permintaan untuk
tindakan korektif. Yang ketiga yaitu Consumer Complaint Letter. Surat keluhan konsumen ditujukan kepada produsen atau penyedia layanan untuk mengadukan produk atau layanan yang tidak memenuhi harapan. Misalnya, pelanggan restoran mungkin menulis surat karena makanan yang disajikan tidak sesuai dengan standar kebersihan. Dalam surat ini, konsumen menjelaskan pengalaman negatifnya, menyertakan bukti jika ada, dan menyatakan harapan untuk perbaikan layanan atau kompensasi. Yang keempat, Business Complaint Letter, yaitu surat keluhan bisnis dikirim oleh satu perusahaan kepada perusahaan lain terkait masalah dalam transaksi bisnis, seperti penagihan yang salah atau layanan yang tidak memadai. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mengirim surat kepada pemasok karena menerima faktur yang tidak akurat. Surat ini mencakup rincian masalah, dampaknya terhadap bisnis, dan permintaan untuk koreksi atau klarifikasi. Yang kelima yaitu Complaint Letter to a Government Agency, yaitu surat ini ditujukan kepada lembaga pemerintah untuk mengadukan masalah publik seperti infrastruktur yang rusak atau layanan publik yang tidak memadai. Contohnya, warga masyarakat mungkin menulis surat kepada Dinas Perhubungan karena jalan berlubang yang membahayakan keselamatan. Surat ini menjelaskan masalah yang dihadapi masyarakat, dampaknya, dan permintaan untuk tindakan perbaikan. Yang keenam yaitu Environmental Complaint Letter. Surat keluhan lingkungan ditulis untuk mengadukan masalah lingkungan seperti pencemaran atau kebisingan. Misalnya, penduduk mungkin menulis surat kepada perusahaan industri karena pembuangan limbah yang mencemari sungai. Surat ini mencakup deskripsi masalah lingkungan, bukti pendukung, dan permintaan untuk tindakan yang ramah lingkungan. Yang ketujuh yaitu Media Complaint Letter. Surat keluhan media ditunjukkan kepada media massa untuk mengadukan pemberitaan yang tidak akurat atau menyesatkan. Misalnya, individu atau organisasi mungkin menulis surat kepada redaksi surat kabar karena artikel mencemarkan nama baik. Surat ini menjelaskan keberatan terhadap isi pemberitaan, dampaknya, dan permintaan untuk klarifikasi atau permintaan maaf. Yang kedelapan yaitu Public Service Complaint Letter, yaitu surat keluhan pelayanan umum ditulis untuk mengadukan pelayanan publik yang tidak memuaskan seperti transportasi umum atau layanan pos. Misalnya yaitu penumpang mungkin menulis surat kepada perusahaan kereta api karena keterlambatan yang sering terjadi. Surat ini menjelaskan pengalaman negatif, dampaknya terhadap pengguna layanan, dan harapan untuk peningkatan kualitas layanan. Complaint letter structure. Part 1. Header. The header is the first part of a complaint letter that serves to provide important information about the sender of the letter. The header usually includes 1. Sender's name, 2. The sender's full address, 3. Phone number and or active email, 4. That the letter was created, 5. Recipient's name, 6. Recipient's company name, and 7. Address of recipients. Header adalah kepala surat yang pada bagian pertama dari surat pengaduan berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang pengiriman surat. Header biasanya mencakup nama pengirim, yang selanjutnya alamat lengkap pengirim, lalu ada nomor telepon dan atau email aktif, lalu juga ada tanggal surat dibuat, ada nama penerima, nama perusahaan penerima, dan juga alamat penerima. Part 2. Opening Statement. In the opening section, the sender should directly explain the main purpose of the letter, which is to file a complaint. The opening statement usually contains 1. A formal greeting, 2. Mention of the product, service, or experience that is the object of the complaint, and 3. Relevant date or period of the incident. Pada bagian pembuka, pengirim harus langsung menjelaskan tujuan utama dari surat tersebut, yaitu mengajukan keluhan. Dalam pernyataan pembuka ini biasanya berisi sapaan formal, lalu ada juga penyebutan produk, layanan, atau pengalaman yang menjadi objek keluhan, dan juga yang terakhir ada tanggal atau periode kejadian yang relevan. Part 3. Body. The body is the most important part of a complaint letter. Here you should explain the complaint in detail while remaining structured and professional. The body of the letter is usually subdivided into several sections. 1. Explanation of the problem. Tell the chronology of the incident objectively. Mention first source, the order number, product name, or the name of the relevant staff. 2. Perceived impacts.
Describe the loss, inconvenience, or disappointment you experience as a result of the problem. And 3. Expectation of requests. State what you expect as a socially item replacement, refund, compensation, or service improvement. Isi surat atau body adalah bagian terpenting dari surat pengaduan. Di sini, Anda harus menjelaskan keluhan secara rinci, namun tetap terstruktur dan profesional. Isi surat biasanya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penjelasan masalah. Di sini menceritakan kronologi kejadian secara objektif, menyebutkan fakta-fakta seperti nomor pesanan, nama produk, atau nama staf terkait. Yang kedua, dampak yang dirasakan. Menjelaskan kerugian, ketidaknyamanan, atau kekecewaan yang Anda alami akibat masalah tersebut. Dan yang ketiga, harapan atau permintaan. Menyampaikan apa yang Anda harapkan sebagai solusi seperti penggantian barang, pengembalian dana, kompensasi, atau perbaikan pelayanan. Part 4. Closing statement. This section is the closing sentence that ends the letter on a positive note and is open for follow-up. In the closing statement, you can 1. Express the hope that the complaint will be addressed soon. 2. Express gratitude for the recipient's attention. 3. Express readiness to provide additional information if needed. Bagian keempat yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Bagian ini adalah kalimat penutup yang mengakhiri surat dengan nada positif dan terbuka untuk tindak lanjut. Dalam closing statement, ini bisa dilakukan dengan yang pertama, menyatakan harapan agar keluhan segera ditangani. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas perhatian penerima. Dan yang ketiga, menyatakan kesiapan untuk memberikan informasi tambahan jika diperlukan. Part 5. Signature. The last part of the letter is the signature, which includes 1. A formal closing states such as sincerely yours or best regards. 2. Signature if in physical form. 3. Full name of the sender. And 4. Position if relevant, especially for letters on behalf of the company. Bagian yang terakhir yaitu signature atau tanda tangan. Bagian terakhir dari surat adalah signature atau tanda tangan yang meliputi pertama kalimat penutup formal seperti hormat saya atau salam hormat. Yang kedua, memberikan tanda tangan dalam bentuk fisik. Yang ketiga, nama lengkap pengirim. Dan yang terakhir adalah jabatan seperti yang relevan terutama untuk surat atas nama perusahaan. Okay, next, this is example of complaint letter, where in the letter there is letterhead, who is addressed to, an opening, and the context of the letter, then a closing and signature. A complaint letter is a formal means of communication used to express dissatisfaction about a product, service, or situation. The main purpose of a complaint letter is to prompt the recipient to take action and resolve the issue. There are various types of complaint letters, including personal, consumer, professional, business, government agency, media, public service, and environmental complaint letters. This structure typically includes a header, opening, body, closing statement, and signature. Jadi, surat pengaduan adalah surat resmi untuk menyampaikan ketidakpuasan atas produk, layanan, atau situasi tertentu. Tujuannya agar pihak yang dituju segera menyelesaikan masalah. Surat ini memiliki beberapa jenis yang biasanya terdiri dari bagian kepala surat, pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan. Okay, that's enough presentation from our group. We thank you for your time and enthusiasm, and if there are any shortcomings or words that are not pleasing to our ears, we apologize. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.